Kasus penyebaran video syur yang diduga mirip dengan Azizah Salsya, istri dari pemain sepak bola Timnas Indonesia Pratama Arhan, telah menjadi sorotan publik. Peristiwa ini tidak hanya memicu perbincangan di kalangan netizen, tetapi juga memunculkan kekhawatiran terkait dampak hukum dan sosial yang mungkin timbul. Kami akan membahas secara mendalam mengenai penyelidikan yang dilakukan oleh pihak berwajib, klarifikasi dari pihak terkait, serta potensi implikasi hukum yang dihadapi. Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Ditreskrimsus, Polda Metro Jaya telah mengambil langkah cepat dengan melakukan penyelidikan mendalam terhadap kasus ini. Menurut Kombes Ade Safri Simanjuntak, penyelidik Subdit Siber Ditreskrimsus telah dikerahkan untuk mengidentifikasi kebenaran dari video tersebut dan menentukan apakah ada unsur tindak pidana yang dapat ditindaklanjuti. Langkah awal penyelidikan ini mencakup serangkaian kegiatan seperti pelacakan sumber video, analisis konten digital, dan pemeriksaan saksi-saksi yang relevan. Proses ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti yang cukup guna menentukan kelayakan penyidikan lebih lanjut. Pentingnya pengungkapan fakta. Dalam konteks hukum, penting bagi penyidik untuk memastikan bahwa semua bukti yang diperoleh adalah valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini mencakup keakuratan identifikasi individu dalam video serta niat dari penyebaran konten tersebut. Azizah Salsya telah merespon rumor yang beredar terkait video tersebut melalui akun Instagram pribadinya. Dalam pernyataannya, Azizah menegaskan bahwa hubungan rumah tangganya dengan Pratama Arhan dalam keadaan baik-baik saja dan meminta agar publik tidak menyebarkan berita yang tidak benar. Permohonan untuk tidak menyebarkan fitnah. Azizah secara tegas meminta kepada netizen agar tidak memperkeruh situasi dengan menyebarkan berita bohong atau fitnah yang tidak sesuai dengan fakta. Ia juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan doa untuk keluarganya. Penyebaran konten pribadi tanpa izin, khususnya yang bersifat pornografi, dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE, di Indonesia, pelaku penyebaran dapat dikenai sanksi pidana dengan hukuman penjara maupun denda yang signifikan. Pasal yang relevan, Pasal 27 Ayat 1, UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan konten yang melanggar kesusilaan. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat berakibat pada hukuman pidana hingga 6 tahun penjara dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Perlindungan privasi. Selain ancaman pidana, kasus ini juga menyoroti pentingnya perlindungan privasi individu di era digital. Penyebaran konten tanpa izin tidak hanya merugikan pihak yang bersangkutan secara moral, tetapi juga dapat berdampak negatif pada karir dan kehidupan pribadi mereka. Kasus yang melibatkan penyebaran video yang diduga mirip dengan Azizah Salsya ini menyoroti beberapa isu penting, termasuk etika dalam penggunaan media digital dan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran privasi. Kami menganjurkan agar semua pihak berhati-hati dalam mengonsumsi dan menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, serta selalu menghormati privasi orang lain. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kasus ini, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam menyikapi isu-isu serupa di masa mendatang.